Muhammad Rasulullah. Nak, ibu rindu sama kamu. Ibu kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Astudio Review Film. Masih di edisi bulan Ramadan. Kali ini saya akan mereview sebuah film religi yang berjudul Ada Surga di Rumahmu. Film ini dirilis pada tahun 2015 dan diadaptasi dari novel yang berjudul Ada Surga di Rumahmu, karya Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Mungkin kalian semua sudah penasaran dengan alur filmnya. Mari kita tonton alur filmnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan adalah seorang anak yang tinggal di tepian Sungai Musi, yang memiliki cita-cita ingin menjadi artis terkenal. Ia memiliki bakat yang luar biasa dalam bercerita, dan ayahnya yang merupakan seorang guru ngaji menyadari bakat yang dimiliki oleh anaknya itu. Saat sedang mengajar mengaji dan melihat Ramadan berulah, ayahnya pun memberi hukuman kepada anaknya untuk bercerita. Meski menghukumnya, Abuya senantiasa menikmati dongeng yang disampaikan Ramadan. Namun secara diam-diam, Naila yang merupakan tetangga dan sahabatnya juga menyukai setiap cerita dari Ramadan. Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat dicintai Rasul. Mengapa? Karena ia sangat mencintai ibunya. Wahai sahabatku Uwais, kan dosaku saja masih berderet-deret. Tak setetes pun darah beliau saat melahirkanmu kan bisa obat. Karena ulahnya yang suka berkelahi, membuat kedua orang tuanya ingin memasukkannya ke sekolah pesantren. Dan ia pun berpisah dengan kedua orang tuanya dan dua orang saudaranya. Ramadan! Di pesantren, mereka bertemu dengan Ustadz Attar yang merupakan kakak dari ayahnya Ramadan. Ustadz Attar merupakan pemilik pesantren itu. Ayah Ramadan pun menitipkan Ramadan kepada Ustadz Attar agar ia menjadi ustadz yang sama sepertinya. Ternyata masuk pesantren tidak merubah kenakalannya. Ia pun kedapatan nongkrong di warung pada saat jam tidur siang bersama temannya Ki Agus dan Abdul, sehingga mereka pun dihukum untuk berdakwah di kuburan dan di tempat-tempat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang yang bernyawa pasti akan meninggal. Mungkin besok kedua teman saya ini akan menyusul kalian semua. Jika kita curang dalam perdagangan, kita akan ditimpa kekeringan. Jagalah kepercayaan pembeli. Kepercayaan dicacat akan mencacatkan berkah. Aku tahu kau ceramah, tapi ngapo kau ceramah di sini? Kenapa banyak orang yang tega untuk menebangmu, wahai pohon? Ada seorang wanita yang masuk neraka karena mengurung kucingnya hingga mati. Zaman sekarang mencari makanan tuh sulit. Sembako lah mahal. Aku kalau ada halil kak. Dulu. Kau kasihlah diselain. Ada siapa modal aku cuma ini? Jadi suatu malam, Ustadz Attar mendatangi kamar-kamar para santri dan mendapati Ramadan dan teman-temannya tidak berada di kamar. Lalu keesokan harinya, Ramadan dan teman-temannya ditanyai dan dihukum oleh Ustadz Attar karena dianggap berbohong. Saya nonton ceramah di TV, Ustadz. Malam-malam nonton ceramah, bohong kamu. Soroha, yang jujur kamu. Udah bohong kamu, bawa-bawa nama Allah kamu. Padahal kenyataannya, Ramadan dan Ki Agus benar-benar menonton ceramah di TV pada setiap malam di warung yang tidak jauh dari pesantren. Tapi Pak Ustadz, mereka kesini menonton acara ceramah di TV.
jadwal ceramah-ceramah ustadz-ustadz terkenal di TV, Pak Ustadz. Akhirnya, Ustadz Attar menyesal dengan hukuman yang diberikannya kepada mereka dan meminta Ramadan untuk memukulnya balik. Kau pegang kuat-kuat Mister ini nak, kau pukul Abuya nak. Seperti yang Abuya lakukan kepadamu di kelas tadi nak. Kau pukul Abuya sekarang nak. Sepuluh tahun kemudian, Ramadan pun tumbuh menjadi dewasa. Ia bekerja di pesantren itu sebagai guru agama, ditemani oleh Ki Agus dan Abdul. Jadi suatu hari, Ramadan pulang ke rumahnya untuk bertemu ayah dan ibunya. Dan ia pun juga bertemu dengan Naila, teman masa kecilnya dulu. Ramadan pun mengajak Naila pergi jalan-jalan dan mengobrol di taman bawah jembatan Sungai Musi. Scene kemudian beralih. Saat itu sedang ada syuting film laga di pesantren tempat Ramadan bekerja. Ia pun bertemu dengan artis figuran di film itu yang bernama Kirana. Kemudian, saat itu salah satu kru film itu mengajak Ramadan untuk ikut casting salah satu film laga di Jakarta. Ramadan pun pergi ke Jakarta ditemani oleh Ki Agus dan Abdul, tanpa sepengetahuan dan izin orang tuanya beserta Ustadz Attar. Hal ini semata-mata dilakukannya untuk mewujudkan cita-citanya yang ingin menjadi artis terkenal. Sesampainya di tempat casting, ternyata saat itu jadwal casting diundur 3 hari. Mereka akhirnya memutuskan untuk tinggal di masjid hingga 3 hari ke depan. Di sana mereka membantu membersihkan masjid dan juga ikut membantu mengajar mengaji. Sehari sebelum casting dimulai, Ramadan menelpon ayahnya untuk menanyakan kabar keluarganya. Namun Ramadan merasakan firasat yang tidak enak saat itu. Ia pun memutuskan untuk kembali ke Palembang menemui ayah dan ibunya dan mengurungkan niatnya untuk menjadi artis. Sesampainya di rumah, ia mendapati ibunya yang sedang tertidur sakit. Hal ini membuatnya bersedih dan menyesal karena ia pergi ke Jakarta tanpa sepengetahuan orang tuanya. Kemudian scene berlanjut. Ramadan diminta Ustadz Attar untuk menggantikannya ceramah di rumah salah seorang pengusaha kaya. Karena saat itu Ustadz Attar sedang sakit, dan ia pun bertemu dengan Kirana di rumah itu. Kebetulan Kirana adalah anak dari pengusaha itu. Jadi suatu malam, ibunya Ramadan dimarahi oleh pelanggannya karena baju yang dijahitnya tidak sengaja robek akibat mesin jahitnya rusak. Ia pun terpaksa mengganti baju itu dengan uang yang diberikan Ramadan kepada ibunya. Ia pun membelikan mesin jahit baru untuk ibunya dari hasil ceramah di berbagai tempat. Keesokan harinya, Ramadan dan ayahnya datang ke rumah Ustadz Attar yang saat itu sedang sakit keras. Ia pun menasihati Ramadan dan memberitahunya kalau yang mendonorkan ginjal kepada Ustadz Attar adalah ayahnya, karena ayahnya ingin anaknya Ramadan tetap bersekolah di pesantren itu. Dan setelah itu, Ustadz Attar pun menghembuskan nafas terakhirnya. Seorang ibu berani mati demi 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu berani mati demi seorang ibunya. Kau tahu siapa yang sudah mendonorkan ginjalnya kepadaku? Ayahmu nak. Selama ini aku berpikir itu hanya hubungan antara seorang adik dan seorang kakak. Ada sesuatu yang lebih dahsyat di balik itu nak. Ayahmu berkorban untukmu nak. Ayahmu berani mati demi membangun kebahagiaan untukmu. Ayahmu meminta agar aku selalu menyelipkan namamu di dalam doaku. Jangan sekali-kali kau kecewakan ayahmu. Jangan kau hancurkan hati dan perasaannya. Di suatu malam, Ramadan ditelepon salah satu kru stasiun televisi untuk mengajaknya ceramah di TV tersebut.
Ia pun merasa bahagia dan ibunya bangga kepadanya. Tak lama setelah itu, Kirana pun datang untuk mengunjungi ibunya Ramadan yang lagi sakit. Saat itu Naila yang berada di sana merasa cemburu dengan kehadiran Kirana hingga membuatnya patah hati dan menangis. Kalau kau memang cinta, ngapa tidak kau kata kau baik? Badai perempuan bohong duluan, Pak. Aku udah sanggup patah hati. Jodoh dari Allah, mana kau tahu nak? Suatu malam keluarga Ramadan diundang ke rumah Kirana untuk menyaksikan Ramadan yang tampil ceramah di sana. Namun saat acara mau berlangsung, tiba-tiba ibu Ramadan pun jatuh sakit dan membuat ibu Kirana merasa jengkel karena ibunya Ramadan sudah mengacaukan acara tersebut. Dan setelah itu, ibunya Ramadan pun dilarikan ke rumah sakit. La ilaha illallah. Ramadan pun harus menjual Vespa kesayangannya untuk membiayai pengobatan ibunya di rumah sakit. Ramadan berdiskusi dengan ayahnya tentang tawaran ceramah di stasiun TV dulu. Ayahnya pun mengizinkan Ramadan pergi ke Jakarta untuk berceramah, agar ia bisa membanggakan ayah dan ibunya, serta bisa mewujudkan cita-citanya dulu yang ingin masuk TV. Atas izin orang tuanya, Ramadan pun berangkat ke Jakarta dan tampil pertama kalinya di stasiun TV, disaksikan oleh orang tuanya dan orang-orang terdekatnya. Mereka pun bangga dan terharu mendengar ceramah yang disampaikan Ramadan. Dia bilang, saya mau masuk surga. Dan tidak lama kemudian, teleponnya berdering. Tapi dia tidak mengangkatnya. Saya bilang, angkat. Dia bilang, gak usah. Gak lama kemudian handphone itu kembali berbunyi. Nanti saja saya urus. Bisa saya telepon balik kok. Ternyata di layarnya tertulis, ibunya yang menelpon. Saya bilang, angkat. Maka dengan sangat terpaksa dia mengambil handphone itu, lalu dia mengangkatnya. Ibu rindu sama kamu. Ibu kangen. Datang ke rumah sebentar saja. Teman saya menjawab, Bu, saya ini banyak urusan. Saya sibuk. Lalu dia mematikan handphone itu. Dan saya tanya, ada apa? Ibu saya meninggal dunia. Kita selalu mencari surga-surga yang jauh. Memberi makan anak yatim begitu banyak. Amal begitu murah hati. Puasa Senin Kamis setiap minggu. Surga kita yang begitu dekat, begitu mudah kita dapatkan, kita lupakan. Surga tersebut ada di rumah kita. Surga yang paling mudah dan paling cepat kita dapatkan adalah orang tua kita. Dan film pun ditutup dengan memperlihatkan pertemuan Ramadan dan Naila di tepi Sungai Musi. Film ini mengajarkan kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua, karena takkan ada sesuatu apapun yang bisa membalas jasa kedua orang tua kita. 10 orang anak belum tentu bisa menjaga satu orang ibu, tapi satu orang ibu sudah pasti bisa menjaga 10 orang anak. Sekian review film hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.